Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan saudara-saudara di tempat masing-masing. Puji Tuhan, dalam kasih setianya kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Allah, kami yang hidup saat ini, kami naikkan pujian, naikkan syukur. Kami bawa sembah kami di hadapan Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau penyelamat kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus pemelihara hidup kami. Kami dapat melewati sepanjang malam Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Hari ini kami merindukan Engkau Allah menolong kami, memimpin langkah hidup kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan firman-Mu. Berkati hamba-Mu bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di tempat masing-masing, agar kami hari ini dalam pertolongan Tuhan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita hidup di dalam berkat-berkat Allah. Firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Apakah itu sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita? Mari kita bersama memperhatikan. Saya akan membacakan firman Tuhan, Amsal 24 ayat 13 dan 14. Amsal 24 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Apakah sesuatu yang lebih baik itu yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, makanlah madu, sebab itu lebih baik, dan tetesan madu itu manis untuk langit-langit mulutmu. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan ini. Kita akan bersama membacanya dalam versi yang lain, ayat yang ke-13 dan 14 di dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, sebagaimana madu dari sarang lebah, manis untuk dimakan, begitu hikmat, baik untuk jiwamu. Jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Dalam versi mudah dibaca. Hai anakku, makanlah madu, itu baik. Madu yang langsung dari sarangnya adalah yang paling manis. Demikian juga ketahuilah bahwa hikmat itu baik untukmu. Hikmat akan memberikan kepadamu sesuatu yang dapat diharapkan, yang tidak mengecewakanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang lebih baik dalam hidup kita. Apa yang saat ini menurut kita baik, itu pastilah kita lakukan. Adalah baik belajar dengan sungguh-sungguh, adalah baik bekerja keras, adalah baik kalau kita memiliki uang yang banyak, kita bisa melakukan banyak hal, bisa menolong orang, kita bisa bepergian kemana saja. Adalah baik kalau kita memiliki uang yang banyak, harta yang melimpah. Saat orang berpikir bahwa adalah baik memiliki uang dan harta, maka banyak orang akan menempuh
cara apa saja atau cara dengan apapun itu, dengan bekerja keras, dengan belajar sungguh-sungguh supaya nanti dia bisa bekerja, bisa mendapatkan uang yang banyak, harta yang melimpah. Adalah yang baik itu apa dalam kehidupan seseorang? Ada yang berkata adalah baik nonton itu karena itu menyenangkan, maka dia tidak akan melewatkan waktu-waktu luangnya dengan begitu saja. Dia akan menggunakan apa yang baik untuk dirinya, adalah baik untuk bersenang-senang. Sehingga banyak anak-anak muda, anak-anak remaja memilih tidak usah belajar karena itu melelahkan, tidak usah bekerja keras, itu melelahkan. Banyak cara, yang penting enak. Nah gitu ya, yang penting enak, yang baik itu begini. Nah hari ini Alkitab mengingatkan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Apa itu yang lebih baik? Yang lebih baik di dalam hidup ini adalah tulisan dari Raja Salomo mengatakan dan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan ini yang terpenting itu adalah kita memiliki hikmat. Kenapa Raja Salomo yang kaya raya, yang memiliki penghasilan tahunan itu emas yang begitu luar biasa banyaknya, dia tidak berkata begini, adalah lebih baik dalam hidup ini memiliki emas, karena emas itu adalah sesuatu investasi yang nanti harganya mahal dan kita nggak akan pernah rugi. Dia bisa katakan demikian karena dia penghasilannya itu tidak dalam bentuk uang ya saat itu, dan memang nilainya begitu luar biasa Bapak Ibu. Kiloan emas yang didapat oleh Raja Salomo itu dalam 1 tahunnya luar biasa jumlahnya. Nggak hanya sekilo 2 kilo, enggak hanya satu kuintal 100 kilo, oh tidak. Dia tidak berkata yang lebih baik dalam hidup ini kita harus memiliki emas, atau dia berkata yang lebih baik di dunia ini, yang paling enak di dunia ini memiliki istri yang banyak, pasangan yang banyak. Memiliki pasangan yang banyak itu paling enak. Dia bisa katakan begitu karena dia punya 300 istri dan 700 gundik. Tapi Raja Salomo berkata lebih baik bagi kehidupan manusia itu adalah memiliki hikmat. Kenapa memiliki hikmat itu lebih baik daripada memiliki emas, daripada memiliki pasangan yang banyak, daripada menjadi penguasa? Raja Salomo juga bisa berkata, lebih baik dalam hidup ini, yang paling baik itu adalah saat kita menjadi penguasa, menjadi pemimpin. Kita bisa mengatur apa saja, bisa membuat apa saja sesuai dengan mau kita. Apa saja yang menguntungkan kita bisa buat itu. Tapi Raja Salomo tidak menyebutkan itu. Harta dia punya, tahta dia punya, cinta dari wanita-wanita itu dia punya, tapi tidak mengatakan itu lebih baik. Raja Salomo mengatakan lebih baik itu memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat akan punya masa depan. Hikmat ini berbicara tentang kemampuan, keahlian, kecerdasan seseorang mengelola hidup, mengatur segala sesuatu. Hikmat dalam hal keuangan, hikmat dalam hal berkomunikasi, hikmat menjalani hari-hari hidup di masa sulit. Hikmat ini berbicara kemampuan, keahlian seseorang menjalani hari-hari hidupnya, dan hikmat ini hanya diperoleh dengan takut akan Tuhan. Hikmat ini bukan hanya karena belajar dari hal-hal yang didapatkan manusia dari pengajaran dari sang guru-guru. Raja Salomo mengibaratkan atau menyamakan gitu ya, sama seperti itu adalah begini. Manusia itu yang terpenting adalah dia mendapatkan hikmat.
Dia memiliki hikmat itu menjadi miliknya, sehingga saat apapun yang terjadi dalam hidupnya, saat dia bertemu dengan orang, dia tahu dia harus bersikap bagaimana. Dia punya keahlian, kemampuan untuk menghadapi tipe-tipe orang. Waktu menghadapi masalah ekonomi, kesulitan-kesulitan, hikmat yang dari Allah itu memampukan dia bagaimana manajemen keuangan, bagaimana pengeluaran, bagaimana dia harus mengatur pembelanjaan, bagaimana dia harus menggunakan uangnya. Hikmat yang didapat dengan takut akan Tuhan ini diibaratkan sama seperti seseorang yang menikmati madu. Disebutkan ada dua jenis madu. Ada dua jenis madu, madu mentah dan madu biasa. Madu mentah dan madu biasa. Nah, yang dituliskan dalam Amsal Salomo ini begini: makanlah madu sebab madu itu baik, dan tetesan madu manis ini adalah madu yang baru keluar dari sarangnya. Nah, inilah yang dimaksudkan madu mentah. Kalau madu mentah itu madu yang asli dari sarang lebahnya, dari sarang lebah yang baru diambil. Madu biasa itu madu yang sudah biasa dikonsumsi, yang sudah melewati proses-proses pengolahan. Apa bedanya? Jadi orang yang memiliki hikmat itu sama seperti seseorang yang memiliki madu mentah dan menikmati madu mentah itu, madu yang dari tetesan sarang lebah. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik dari kelebihan dari madu mentah ini dibandingkan madu biasa. Ada 6 kelebihan dari madu mentah ini. Maka Salomo mengatakan, adalah baik kamu menikmati madu mentah itu, karena madu mentah itu sangat top, baik, menguntungkan, menyenangkan, lebih membahagiakan. Kamu menikmati madu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau madu yang dari sarang lebah, dari sumbernya langsung kamu nikmati. Hal yang menarik, saya membaca sedikit, saya bukan ahli permaduan, tapi ini membuat saya bertanya dan saya belajar, kenapa harus madu yang dari tetesan sarang lebah yang sebaiknya kita nikmati. Sama seperti kalau memiliki hikmat, itu kita harus belajar dari sumber hikmat, yang mengeluarkan hikmat, yang memiliki hikmat, yang memproduksi hikmat itu sendiri, yaitu dari Tuhan Yesus, Allah sumber hikmat. Kalau mau menikmati hikmat, langsung nikmati persekutuan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan. Itu sama seperti kita menikmati tetesan madu yang dari sarang lebahnya. Apa kebaikannya? Karena madu mentah yang dari sarangnya ini memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, madu mentah ini antioksidannya masih sangat tinggi. Karena kalau madu biasa itu sudah melewati proses pemanasan. Sebenarnya proses pemanasan ini untuk membunuh bakteri-bakteri, tapi akhirnya sangat mempengaruhi untuk nutrisi, untuk enzim, untuk vitamin-vitamin yang ada di dalam madu itu sendiri. Maka yang paling baik itu adalah menikmati madu yang asli dari sarang lebah. Madu mentah itu mengandung fenolik dan flavonoid yang merupakan antioksidan. Nah, antioksidan dalam madu mentah ini adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh manusia dan ini untuk mampu melawan infeksi dan juga mempercepat penyembuhan luka. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh akibat radikal bebas, sehingga bagus untuk kesehatan jantung, bagus untuk kanker. Bapak Ibu Saudara, ada hal lain lagi, mengandung antibakteri dan juga antimikroba yang mempercepat penyembuhan luka. Apalagi untuk penyembuhan luka, madu mentah ini dapat membantu dengan luar biasa, seperti luka ringan, luka ruam, lecet yang bersifat melepaskan oksidan, dan ini mempercepat sekali proses penyembuhan. Itu ada di madu mentah. Bisa meredakan sakit batuk, tenggorokan karena ada antiinflamasi di dalamnya yang membantu mengurangi peradangan, melawan infeksi yang menyebabkan batuk atau sakit tenggorokan. Ada lagi, madu mentah itu bisa menenangkan pencernaan.
Madu ini sangat baik, yaitu madu tetesan dari sarang lebah, apalagi merupakan sumber nutrisi yang luar biasa. Ada vitamin B, ada mineralnya, ada kalsiumnya, ada magnesiumnya, wah, dan banyak. Bapak Ibu bisa cari informasinya. Yang lain lagi mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki hikmat, itu sama seperti seseorang yang menikmati madu. Tapi madu dari tetesan sarang lebah itu sangatlah baik. Maka apa yang lebih baik dalam hidup kita? Yaitu kita hidup melekat bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik hikmat. Karena saat kita dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, hidup di dalam doa dan penyembahan, membaca, merenungkan firman Tuhan, itu sama seperti kita sedang menikmati tetesan-tetesan madu murni, tetesan-tetesan madu mentah dari sumber, dari sarang lebah. Kita sedang menikmati hikmat yang dari Allah, yang pemilik hikmat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar yang terbaik dan terindah dalam hidup kita itu adalah kita memiliki hikmat. Dan hikmat yang bagaimana yang terbaik itu adalah hikmat yang daripada Allah. Hikmat yang kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus saat kita belajar firman-Nya, saat kita hidup dalam doa dan penyembahan kepadanya. Kita menikmati pengajaran-pengajaran Tuhan saat kita mendengarkan firman-Nya, membaca firman-Nya. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan sebagai sumber hikmat menolong kita, memimpin kita untuk menjalani hidup kita. Tuhan menolong kita untuk berbuat dengan tepat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menikmati berkat-berkat Allah di dalam kebersamaan dengan Tuhan saat kita terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya. Hikmat itu seperti madu yang sedang diteteskan untuk hidup kita, dan kita menikmati manisnya dan kebaikan dari madu mentah, yaitu firman Allah yang murni, firman Allah yang menolong kita hidup. Mari kita berdoa untuk hidup kita hari ini, menjalaninya untuk lebih baik. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini mampukan kami untuk menjalani hidup kami lebih baik, yaitu terus terhubung dengan Tuhan, terus mendengarkan firman itu, dan firman itu menuntun langkah hidup kami untuk hidup dalam hikmat Allah. Kemampuan untuk kami menjalani persoalan-persoalan, pekerjaan, pelayanan apa yang kami hadapi, sehingga kami menjalaninya bukan dengan pola pikir kami, tapi dengan pola pikir Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati hidup kami sepanjang hari ini dalam kasih setia-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.